Untuk subbab tentang separable extension atau ekstensi terpisahkan, pertama kita membahas definisi dari multiplisitas. Jadi kalau kita punya polinom fx yang koefisiennya ada di f besar, maka sebuah elemen alfa dia di f bar, yaitu klosur aljabar dari f. Lapangan elemen alfa bersifat f alfa sama dengan 0 disebut akar dengan multiplisitas nu. Ini bacanya nu. Akar dengan multiplisitas nu jika nu adalah bilangan bulat terbesar sehingga x min alfa pangkat nu itu membagi fx. Jadi fx bisa dipecah menjadi x min alfa pangkat nu kali gx misalnya. Dan nu-nya yang paling besar, artinya x min alfa sudah tidak membagi gx. Sudah tidak ada x min alfa lagi di sini. Ada teorema jika f itu tak tereduksi, maka semua akar dari fx yang ada di f bar itu multiplisitasnya sama. Di sini ada akibat. Nah, karena multiplisitasnya sama, maka jika fx tak tereduksi, faktorisasinya dalam bentuk ini, di mana alfa i adalah akar-akarnya dan semuanya pangkatnya adalah multiplisitas masing-masing. Dan multiplisitas mereka sama, jadi kita bisa tulis sebagai nu. Nah, jika E adalah ekstensi hingga dari F, maka indeks E atas F membagi derajat E atas F. Lalu lebih khusus dari yang tadi baru membagi derajat E atas F dibagi oleh indeks E atas F. Tetapi jika E memiliki sifat mereka sama, jadi indeks E atas F tidak hanya membagi tapi sama dengan derajat E atas F, maka E disebut ekstensi terpisahkan dari F atau separable extension dari F. Lalu elemen alfa di F bar itu disebut terpisahkan atas F jika F alfanya ekstensi terpisahkan. Jadi F alfa terhadap F ini indeksnya sama dengan derajat F alfa terhadap F. Lalu ini definisi, jadi tadi definisi lapangan yang terpisahkan, yang ini definisi dari elemen yang terpisahkan, terakhir definisi dari polinom yang terpisahkan. Kalau kita punya polinom tak tereduksi di fx, f besar x, itu terpisahkan atas f jika setiap akar dari fx terpisahkan atas f. Jadi misalnya ada beta, akar dari fx, f beta sama dengan 0, maka nanti f dari beta terhadap f, indeksnya sama juga dengan derajat dari f beta terhadap f. Gitu. Contohnya masih seperti yang tadi, Q akar 2 akar 3 itu terpisahkan karena kita tahu banyaknya isomorfisme ini adalah 4, iota, sigma 1, sigma 2, dan sigma 3. Dan kita tahu juga bahwa akar 2 akar 3 ini
irreducible polinomialnya nanti akan berderajat 4, yaitu x pangkat 4 min 5x kuadrat plus 6. Jadi derajat E terhadap derajat E atas Q juga 4. Karena mereka sama, jadi Q akar 2 akar 3 adalah ekstensi terpisahkan dari Q. Teorema 9, K ekstensi hingga dari E ekstensi hingga dari F, jadi seperti ini. Maka K terpisahkan atas F, jika dan hanya jika K terpisahkan atas E dan E terpisahkan atas F. Masuk akal ya? Ada akibat. E adalah ekstensi hingga dari F, jadi ekstensi hingga diingatkan lagi, derajatnya adalah N, yang kurang dari hingga. Maka E terpisahkan atas F jika dan hanya jika setiap alfa elemen E terpisahkan atas F. Jadi kalau kita punya E, kita bisa ambil alfa elemen E, kita bisa tes apakah F alfa itu terhadap F indeksnya sama dengan derajatnya. Jadi kalau setiap alfa memenuhi seperti ini, maka E terpisahkan. Atau jika E terpisahkan, maka semua alfa memiliki sifat seperti ini. Jika dan hanya jika. Jadi bolak-balik. Lalu diberikan, ini ada yang belum dijelaskan dari Frali, yaitu karakteristik. Karakteristik ini yang kita akan bahas di sini hanya atas lapangan, tapi sebenarnya dia didefinisikan untuk semua ring. Jadi untuk ring R, jika ada bilangan bulat positif N, sehingga N kalau dikalikan dengan A, itu sama dengan 0 untuk semua A elemen R. Maka bilangan bulat terkecil yang memenuhi itu, bilangan N terkecil yang memenuhi disebut karakteristik dari R. Kalau tidak ada yang memenuhi, dikatakan R berkarakteristik 0. Karena kalau 0 dikali A kan dia pasti 0. Tetapi jika ada bilangan yang tidak 0, yang positif, yang memenuhi N kali A sama dengan 0, kita ambil N yang terkecil, dia disebut karakteristik dari ring R. Contohnya di sini Zm. Misalnya Z6, kita punya bahwa kalau ada A elemen Z6, 6 dikali A, dia pasti sama dengan 0. Gitu ya. Dan sebenarnya kita juga punya 12 kali A juga sama dengan 0. Tetapi untuk karakteristik ini kita ambil yang paling kecil. Jadi untuk Zm, M adalah karakteristiknya. Tetapi untuk bilangan bulat ring, yang sebelah sini sudah lapangan semua. Yang ini lapangan untuk P ya, ZP. Untuk M-nya prima, dia lapangan. Jadi yang sebelah sini lapangan, yang sebelah sini ring. Untuk Z, Q, R, dan C ini mereka berkarakteristik 0. Karena bilangan-bilangan di dalamnya dikalikan bilangan bulat positif selalu tidak sama dengan 0. Jadi harus dikalikan 0 agar menjadi 0. Elemen-elemen di Z, Q, R, dan C harus dikalikan dengan 0 baru menjadi 0. Jadi mereka dikatakan berkarakteristik 0. Ini diperlukan di penjelasan setelahnya. Jadi kita punya definisi dulu. Perfect field atau lapangan sempurna. Lapangan dikatakan sempurna jika setiap ekstensi hingganya merupakan ekstensi terpisahkan. Jadi F kita ekstensi menjadi E dengan, kalau kita lihat E sebagai ruang vektor atas F, dia punya N buah basis yang kurang dari tak hingga. Nah, semua E yang berbentuk seperti ini, dia terpisahkan. Artinya ini juga N juga sama dengan E, F, indeks E atas F. Banyaknya automorfisme dari E, banyaknya isomorfisme dari E ke sublapangan dari F bar. Itu sama dengan
derajat E atas F. Jadi, jika ini terpenuhi, maka suatu lapangan disebut lapangan yang sempurna. Selanjutnya ada teorema. Setiap lapangan yang berkarakteristik 0 adalah lapangan sempurna. Jadi, Q, R, C ini lapangan yang sempurna. Artinya, tadi kalau kita ekstensikan mereka menjadi ekstensi yang berhingga, misalnya Q diekstensikan menjadi Q akar 2, akar 3 gitu. Mereka berhingga ya. Tadi kita punya indeksnya 4. Ini dia akan pasti menjadi lapangan yang separable. Ekstensi yang separable atau terpisahkan. Dan benar tadi. Jadi kalau F-nya sendiri adalah karakteristiknya 0, pasti ekstensi berhingga dari mereka adalah ekstensi yang terpisahkan. Juga, lapangan yang berhingga adalah lapangan sempurna. Jadi, ZP, kalau kita perluas menjadi sesuatu, misalnya, ini juga pasti merupakan lapangan yang ekstensi yang separable. Artinya, ini akan sama dengan ini. Teorema terakhir, ada namanya elemen primitif. Jadi misalnya E, ekstensi terpisahkan yang berhingga dari lapangan F, maka kita pasti bisa menemukan satu elemen alfa sehingga E bisa kita buat sebagai F alfa. Jadi meskipun misalnya E-nya itu misalnya E-nya adalah F dari banyak alfa A, B, C. Pasti kita, jika E adalah ekstensi yang terpisahkan dan berhingga, pasti kita bisa menemukan alfa, sehingga ini juga sama dengan F alfa. Jadi ada satu yang bisa mewakili semuanya, disebut elemen primitif. Dan kita tahu bahwa F alfa ini disebut simple extension. Ini adalah simple extension. Jadi artinya semua ekstensi terpisahkan hingga dari suatu lapangan adalah ekstensi sederhana. Ada akibat, setiap ekstensi dari lapangan berkarakteristik 0 adalah ekstensi sederhana. Jadi, contohnya tadi Q, misalnya kita punya QAB, C, kita bisa pilih suatu alfa, sehingga ini sama dengan Q alfa. Nah, hal inilah yang dilakukan di tugas kelompok ini. Silahkan pilih 3 soal dari 4 soal.